Contoh anggapnya nih ember nih, ya kan. Nah, airnya kan cukup segini aja. 80%. Jadi kurang lebih ke 80%. Iya, 80%. Nah, setelah 80% itu bio farming itu kan sudah kita encerkan nih Ke 1 liter air. ke 1 liter air. Nah, ambil yang tempatnya itu, ya kan, ambil aja tubnya. ya yang tubnya itu 2 tub itu, karena ini belum ada ikannya dan medianya sudah ember, cemplungin aja 2 tub. Betul. 2 tub kurang dikudek gitu kan, dan diamin Berapa jam, Pak Haji? 4 hari dong. 4 hari. Ya, 4 hari sampai 5 hari lah, kan kayak begitu. Tujuannya tidak ada lain supaya si air itu dia menyatu. Kita berbicara mau dibikin menjadi mikroplankton kan medianya plastik. Beda kalau medianya tanah, itu cepat sekali terjadi kan. Minimalnya suhu air yang ada di dalam ember itu dia tidak akan membuat panas si ikan itu, gitu kan. Nah, dia diemin. Nah, kalau sudah 5 hari, 4-5 hari, baru tuh beli ikannya. Saya sarankan kalau ember itu paling banyak ya itu 70 ekor. 70. Itu udah ukuran sangkal. Sangkal ya. Atau 2 kilo lah. 2 kilo itu kan 35, atau 1 kilonya itu 35 ekor, berarti 70 kan. Dan 70 juga itu 10 atau 15 hari harus dipilah. Karena kelele itu kan nggak ukurannya sama, pasti beda-beda kan kayak begitu. Maka kalau kita punya ember jangan 1, itu minimal berapa, 3 atau 4 gitu kan, seperti itu. Nah, maka ketika kita sudah masukkan nih lele nih gitu kan, ya belilah yang sudah pakai oksigen, ya udah dimasukin aja ke embernya kan. Ya artinya bener lah apa yang kata Pak Imam kan, jangan langsung diburukan gitu. Dan pasti perlakuan kita nggak begitu, paling halus kan gitu kan, kita nggak dijejer kan gitu. Masuk dah semua dah. Ya kayak gitu sudah. Cara memilah biar nggak stres, Pak Haji? Nggak, sebetulnya nggak kalau begitu sudah ada. Yang stres itu ketika di bawah dia tidak pakai oksigen, terus jaraknya jauh. Lele itu tahan bisa sampai 4 jam kalau dibawa di mobil, gitu. Asal pakai oksigen. Kalau nggak pakai oksigen, ya paling nggak 1 jam. Kalau sudah 2 jam, stres tinggi, itu. Makanya sebisa mungkin tuh pakai oksigen. Kalau pakai oksigen tuh, insya Allah nggak ada stres, gitu. Karena di dalamnya sudah ada oksigennya. Maka masukin aja nggak apa-apa ke embernya, gitu kan. Nggak masuk dah. Lele itu butuh air pH berapa? Kalau pH itu semua sama ya Pak ya. Kita kayak kita ini kan ketika pH-nya katakanlah mungkin 5,5 apalagi 6 itu kan udah bagus banget pH-nya kan, seperti itu. Tapi lele itu tahan Pak. Walaupun sampai tingkat katakanlah mohon maaf 4,5 aja itu tahan. Kalau lele, patin lele itu tahan gitu kan. Nah, kita nggak dipusingkan sebetulnya sama lele, justru yang dipusingkan itu kitanya karena baunya. Baunya lele itu. Nah, maka ketika kita sudah dikasih 2 tub, air lele sudah dimasukin, ya nggak apa-apa kalau mungkin didiamkan 1 hari nggak dikasih makan, kasihan juga kan. Paling tidak udah diistirahatkan lah, paling tidak kan seperti itu. Kalau mungkin dikasihnya kita jam 10, jam 12 siang, ya sore sudah kita kasih makan, nggak apa-apa kan gitu kan. Nah, artinya kita kasih makan. Nah, bagaimana cara ngasih makannya? Belinya kan nggak mungkin 1 kilo si purnya itu kan. Kita beli misalkan berapa kilo nih, katakanlah mungkin 3 kilo atau 5 kilo kan. Nah, masukin aja di baskom gitu. Semua tuh masukin di baskom. Nah, kita kan punya sprayer tuh semprotan. Yang 1 liter itu kasihlah 1 tutup itu. 1 tutupnya bio farming, tutupnya aja bukan tubnya. Iya, tutupnya aja. Itu kan sekitar antara kurang lebih mungkin sekitar antara 5 cc-an kan, 5-10 cc. Biangnya tuh. Iya, biangnya masukin ke dalam sprayer dan kocok, kemudian semprotin sampai basah. Nggak perlu direndam ya Pak Haji? Kalau direndam tuh biasanya langsung dikasih. Oh. Ya ini kan kita bicarakan banyak tadi ya. Nah, kemudian udah disemprot, udah basah kita jemur. Kan kita ngasihnya kan nggak mungkin sekali habis. Kecuali kalau mungkin misalkan kita belinya cuman katakanlah setengah kilo, ya direndam pakai itu pun nggak apa-apa kan, tinggal diawur-awurin aja. Kalau kita lihat di YouTube kan begitu, karena areanya kan banyak, besar kan gitu kan, jadi langsung basah langsung diawurin kan bisa. Nah kalau ini kan enggak, jadi ketika sudah di baskom, kita masukin lagi ke kaleng, itu si purnya itu sudah ada biofarmingnya. Nah, ketika sore kita kasih, besok pagi kita kasih, kan nggak mungkin kalau mau ngasih disemprot dulu kan gitu, mending sekalian kan gitu kan. Nah itu kita kasih makan sehari 2 kali kita kasih. Pagi sore. Nah, ketika sudah dikasih tuh lele, sudah pastikan dia terjadi tuh yang namanya pergerakan.
biasalah sisa makanan, kotoran apa segala macam gitu. Nah, itulah yang membuat akhirnya air itu bau gitu. Yang gimana nggak bau itu kan amoniak, kotoran, panas kan begitu. Nah, kalau kotoran air lele itu misalkan nggak pakai biofarming, disiramkan ke tanaman, itu sebetulnya bagi saya kurang bagus karena keras. Tapi setelah dipakai biofarming ternyata bagus itunya airnya tuh. Nah, jadi sudah nih 5 hari, bagus, belum bau airnya. Ternyata seminggu juga bagus, 8 hari, 10 hari gitu kan. 10 hari ya tergantung kita nih. Kan nggak ada kematian tuh. Iya. Ya kan. Nah, yang mau diganti lah airnya. Air bukan diganti, jangan salah. Tapi air itu dikurangi. Jadi ketika airnya segini, maka bikin embernya itu pastikan di sini ada kerannya. Kerannya berapa senti? Ya, kerannya setengah aja nggak apa-apa. Udah ada 3/4 nggak apa-apa gitu kan. udah ada kan. Nah, jadi nanti dibuang nih, setes dibuang. Dibuang bukan berarti langsung habis. Gitu kan? Sisakan paling nggak 1/4. Ya, 1/4 gitu Isi kan. lagi air. Kemudian kita isi lagi airnya. Gitu. Atau dengan cara tadi yang Pak Imam bilang, airnya kerannya dinyalain, air yang baru diisi. Kan begitu. Belum ada campuran biofarmingnya lagi. Kan Ya? dikasih lagi, Dikasih lagi. Kan nanti setelah ininya penuh baru kita kasih lagi biofarming. Enggak disiapkan di luar dulu. Apanya? Biofarming yang diisi biofarmingnya. Oh, airnya mau diisi biofarming, nggak ada masalah. Kalau tapi ini kan kita bicaranya keran, susah ya. Kan udah masih ada sisa ekosistem yang Ya masih ada di dari sini, itu nggak apa-apa. Kalau kita biasanya kalau dia misalkan mau pakai keran nih, ya nggak apa-apa. Terus aja sudah bersih, saya langsung kasih aja tuh yang namanya biofarming, gitu kan. Misalkan kita kasih katakanlah setengah tub ya, encerkan ke dalam 1 liter, dan disiramkan aja gitu nggak apa-apa. Iya. Nah biasanya itu 2 minggu lah paling enggak. Kalau memang sudah terasa bau, ya dikurangin airnya, kan nggak begitu. Sirkulasi lah bahasanya kan begitu. Tapi kalau misalkan ternyata 20 hari pun masih nggak bau, ya nggak ada masalah, gitu loh. Nah kalau medianya seperti bioflok itu kayak terpal sebenarnya air nggak perlu diganti, karena kan 1 bulan nggak akan terasa bau. Karena besar ya. Ya karena lele itu walaupun keruh apa segala macam sih nggak ada masalah. Yang repot itu kan cuma kitanya, karena bau. Lelenya sih walaupun bau juga anteng-anteng aja. Asik-asik aja. Iya kan gitu kan. Cuman kalau kita kan misalkan di masyarakat kan nggak enak. Gitu. Nah pasti kan kalau kita namanya budidaya lele, ya yang gimana caranya yang cepat panen. Karena biaya itu akan habis ketika kita ngasih pakannya lama. Iya. Gitu. Nah, kalau itu bisa, insya Allah hasilnya bagus. Asik sebetulnya dengan biofarming ini kita bisa mainan ikan, kita bisa mainan ternak, tanaman.